Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang typing tutor ya, di dalam mata kuliah typing tutor tentunya. Sebelum saya berlanjut, perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur dengan NIM 28921500258 dari Prodi Manajemen, kelas reguler plus atau kelas karyawan weekend Sabtu Minggu ya. Di dalam mata kuliah ini dosen pengampunya ialah Bapak Joni Tesmanto, SOS MM, selaku dosen dalam mata kuliah typing tutor. Yang pertama yang akan saya bahas, fungsi mesin ketik. Apa sih itu mesin ketik? Mesin ketik ialah mesin dengan sebuah set tombol-tombol yang apabila ditekan menyebabkan huruf dicetak pada kertas. Di sini kita yang pertama membahas tentang mesin ketik manual ya. Mesin ketik manual adalah sebuah set tombol-tombol yang apabila jika ditekan akan menyebabkan huruf-huruf cetak pada kertas, dan penggunaan atau pengoperasiannya masih dilakukan secara manual tentunya, agar bisa membuat baris baru. Lalu fungsi mesin ketik manual ialah mesin ketik berfungsi untuk membantu meringankan pekerjaan di instansi. Mesin ketik juga bisa kita gunakan untuk membuat sebuah surat izin atau pernyataan suatu hal. Lebih sederhananya, lebih membantu kita untuk membuat suatu pekerjaan atau tugas tertentu ya. Lalu yang kedua, mesin ketik elektronik. Mesin ketik elektronik ialah mesin ketik yang bekerja secara elektronis dengan mempergunakan sumber tenaga power source dari baterai atau AC adapter. Fungsinya ialah sama seperti mesin ketik manual. Mesin ketik elektronik ini juga berfungsi untuk membantu kita untuk meringankan pekerjaan yang berhubungan dengan suatu cetakan. Namun mesin ketik elektronik lebih simpel dari mesin ketik manual dan juga lebih praktis untuk membuat selembar tulisan lebih cepat dan efisien waktu. Selanjutnya, komputer. Komputer istilah berasal dari kata Latin computare yang artinya menghitung. Pengertian komputer sendiri adalah perangkat elektronik yang dapat diprogram yang menerima data mentah sebagai input dan memprosesnya dengan sekumpulan instruksi atau program untuk menghasilkan hasil sebagai output. Apa sih fungsi-fungsinya? Di antaranya adalah data input atau data entry, lalu pengolahan data, lalu penyimpanan data, dan keluaran data atau output, dan sebagainya ya. Yang kedua yang akan saya bahas, teori tentang penempatan jari pada tuts basis saat mengetik. Yang pertama, posisikan jari secara tepat. Bisa dilihat gambar yang ada di samping kanan ya, yang di samping kanan kita. Jadi kita mulai dari tangan bagian kiri. Lihat jari kelingking yang ditandai dengan warna merah. Jari kelingking tepatnya mengetik huruf A, Q, Z, angka 1, tombol shift, tab, dan caps lock. Lalu geser
ke jari manis yang ditandai warna kuning tua ya. Jari manis mengetik huruf W, S, X, dan angka 2. Kita bergeser lagi ke jari tengah, masih di tangan kiri ya, yang ditandai dengan warna hijau. Warna hijau jari tengah mengetik huruf E, D, C, dan angka 3. Lalu kita bergeser lagi, warna biru jari telunjuk itu mengetik huruf R, F, T, V, G, B, Y, dan angka 4, 5, 6. Kita bergeser lagi ke jari jempol, masih sebelah kiri. Jari jempol ini difungsikan hanya sebagai tombol space, bisa juga untuk ALT, alternatif. Oke, lanjut kita pindah ke tangan kanan ya, ke sebelah. Tentunya kita mulai dari jari jempol yang ditandai warna abu-abu, masih sama. Jari jempol sebelah kanan juga sebagai tombol space dan alternatif. Lalu jari telunjuk yang diwarnai warna ungu atau biru tua, ia mengetik huruf Y, U, H, J, B, N, M, dan angka 6 dan 7. Lalu kita bergeser ke jari tengah yang ditandai warna biru muda. Jari tengah mengetik huruf I, K, tanda koma, dan angka 8. Kita bergeser lagi ke jari manis yang diwarnai dengan warna kuning muda. Ia mengetik huruf L, O, tanda titik, dan angka 9. Lalu kita bergeser lagi ke jari kelingking sebelah kanan yang ditandai warna hijau muda. Jari kelingking mengetik huruf P, tanda titik koma, dan tanda miring. Lalu yang kedua kita pindah ke posisi duduk yang tepat. Posisi duduk yang tepat sih bagaimana sih? Bisa dilihat di gambar ya. Saat mengetik, usahakan bahwa punggung berada dalam posisi paling santai, namun tidak membungkuk. Begitu pula dengan posisi kepala yang jangan terlalu dekat dengan layar komputer. Setidaknya mata berada pada jarak 50 sampai 60 cm. Posisikan paha horizontal sejajar dengan lantai, sedangkan telapak kaki menapak pada lantai. Jangan sampai kaki dalam posisi menggantung, karena akan membuat cepat lelah. Selain itu, lakukan pula pengubahan posisi duduk secara berkala. Bisa dilihat contoh gambarnya ya. Lalu yang ketiga, teori fungsi menulis rata tengah, cetak miring, cetak tebal, dan garis bawah. Yang pertama, kita blok teks yang akan dirubah. Namun jika teks yang akan dirubah semuanya, bisa juga dengan menekan tombol Ctrl plus A pada keyboard, maka semua teks pada lembar kerja Word akan terblok semua. Itu jika ingin dilakukan blok semua ya. Jadi di keyboard lebih praktis dengan Ctrl plus A. Lalu pergi ke menu Home. Langkah selanjutnya, pastikan berada pada menu Home. Untuk lebih jelas bisa lihat gambar di atas ya. Di situ menu Home. Ada bold dan sebagainya ya. Lalu pergi ke tab font, membuat teks tebal, miring, garis bawah, dan teks coret
di Microsoft Word. Pada menu Home, silakan pergi ke tab Font seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas ya. Pilih sesuai yang dibutuhkan. Untuk merubah teks, silakan pilih sesuai yang diinginkan. Untuk lebih jelasnya, lihat pada penjelasan berikut. Untuk cetak tebal, kita menggunakan bold atau yang sering kita lihat dengan huruf B. Untuk mencetak miring, huruf yang sering kita lihat itu adalah huruf I atau italic. Dan untuk membuat garis bawah, underline atau yang biasa kita lihat dengan huruf U bergaris bawah. Lalu untuk membuat teks coret atau garis tengah dengan menggunakan strike hard, bisa dilihat ya contoh gambarnya di atas. Oke, lanjut. Aplikasi Rapid Typing dan Typing Master. Yang pertama, aplikasi Rapid Typing ya. Rapid Typing adalah software yang dirancang untuk membantu orang dalam membiasakan diri mengenal letak-letak tombol keyboard dengan mantap. Software ini dirancang sedemikian rupa sehingga tampilannya menarik dan tidak membosankan. Rapid Typing juga menyediakan statistik hasil latihan Anda. Lalu selanjutnya, aplikasi Typing Master. Typing Master ini merupakan sebuah software aplikasi komputer yang mempunyai fungsi sangat bermanfaat karena dapat melatih seseorang untuk mengetik dengan 10 jari tanpa harus melihat keyboard. Lalu kesimpulannya, mengetik dengan 10 jari merupakan suatu keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam aktivitas belajar maupun bekerja. Dengan kemampuan ini, setiap orang akan memperoleh manfaatnya sangat banyak sekali. Salah satunya adalah efisiensi, dan yang sangat kita butuhkan adalah efisiensi waktu. Karena dengan kita mengetik dengan 10 jari, itu akan lebih cepat terselesaikan apa yang kita kerjakan dengan menggunakan komputer. Baik, terima kasih telah menonton video presentasi saya. Bila banyak kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.